Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Gagal jantung, ngobatin ala ngawur. Nah, video ini ya mengasumsikan Anda itu sudah benar dideteksi gagal jantung dengan USG jantung dan NT-proBNP dan ditemukan bahwa Anda adalah heart failure reduced ejection fraction atau HFrEF. Jadi ingat ya, yang satunya kan yang preserve itu fokusnya investigasi, sedangkan yang reduced ejection fraction atau HFrEF ini fokusnya pengobatan. Jadi ceritanya sudah di USG jantung dan diberikan pengobatan. Ya kalau Anda golongan yang nggak USG jantung terus langsung dikasih obat, kemungkinan kan salah jalur tuh diagnosis. Tapi ini video penting juga buat Anda. Kalau diagnosis atau cara tahu penyakit Anda salah, ya apa Anda harap obat Anda benar itu loh? Enggak. Kemungkinan obat Anda salah juga. Jadi ya sekalianlah nonton ini. Nah, penanganan gagal jantung reduced ejection fraction atau gagal jantung yang USG kapasitas jantungnya turun, itu namanya istilahnya GDMT, Guidelines Directed Medical Therapy, ya istilahnya pengobatan yang sesuai dengan panduan penelitian. Ada 5 obat yang kita pakai untuk mengobati ini. Obat pertama kombinasi ARB dan sacubitril, kita kenalnya Entresto. Kedua adalah obat SGLT2 inhibitor. Ketiga beta blocker. Keempat MRA. Jadi dalam penanganan gagal jantung dengan kapasitas pompa menurun, kita kenal istilah GDMT, Guidelines Directed Medical Therapy, atau pengobatan yang sesuai dengan panduan penelitian. Golongan obatnya ada 5. Kombinasi ARB sacubitril, Anda kalau ada lihat Entresto di list obat Anda sudah benar. Kedua, SGLT2 inhibitor, bisa empagliflozin atau dapagliflozin. Ketiga, beta blocker, boleh bisoprolol, carvedilol atau metoprolol. Keempat, MRA, bisa spironolactone, eplerenone atau finerenone. Kok cuma 4? Yang kelima nanti, yang kelima saya bahas terpisah ya. 4 ini, coba cek kalau Anda penderita gagal jantung yang nonton ini, coba pause, terus cek Anda ada nggak Entresto, empagliflozin, dapagliflozin, bisoprolol, carvedilol, metoprolol, spironolactone, eplerenone, finerenone. Mana yang ada, mana yang enggak? Cek aja sendiri. Nah, masalah pertama dari penanganan pengobatan gagal jantung di Indonesia adalah obat tidak lengkap. Kan minimal kan ada 4 itu tuh saya bilang. Entresto, SGLT2 inhibitor, MRA, beta blocker. Sebagian besar penderita gagal jantung di Indonesia tidak punya Entresto dan tidak punya SGLT2 inhibitor. Saya yakin sebagian besar penonton tidak punya dapagliflozin, empagliflozin, dan Entresto di kotak obat. Yakin saya, apalagi kalau Anda pakai asuransi itu, nggak bakal dikasih itu. Meskipun memperpanjang hidup Anda nggak seberharga itu buat mereka. Jadi nggak bakal dikasih. Kemungkinan Anda hanya punya bisoprolol, spironolactone, sama captopril. Obat yang nggak lengkap ini ya akhirnya ya memperpanjang usia setengah-setengah. Dia akan memperpanjang usia Anda, cuma tidak optimal. Tanpa Entresto dan empagliflozin atau dapagliflozin, pengobatan gagal jantung Anda tidak salah. Lagi ya, saya membahas di gagal jantung ini nggak ada yang salah, nggak salah, tidak optimal. Kenapa? Karena obat yang benar sesuai GDMT atau Guidelines Directed Therapy itu mahal. Dan meningkatkan usianya cuma sekitar 20% kemungkinan. Yang membiayai bukan Anda kan cuma jadi komoditasnya. Jadi ya jelas tidak akan pernah dimasukkan dalam perhitungan bahwa 20% itu bermakna. Harga obatnya 3 kali lipat dari obat yang Anda punya sekarang, jadi nggak akan pernah masuk. Nah, lebih sedih lagi kalau isi kotak obat Anda cuma furosemid sama digoxin. Balik ke yang tadi.
praktik dapat furosemid, digoxin, tunggu mati. Itu nggak memperpanjang hidup untuk kasus yang untuk perspektif jangka panjang. Digoxin beberapa penelitian bilang iya, beberapa bilang enggak. Kontroversi. Tapi tidak jadi GJMT dia. Pengobatan gagal jantung yang lengkap, ada 4 obat yang tadi itu penting. Pengobatan gagal jantung itu bertangga dalam arti mulai dari dosis yang kecil, kemudian ditingkatkan hingga dosis maksimal. Dan tidak bertangga dalam arti bahwa kita nggak ngasih obat 2 dari 4 ini, kita nggak ngasih 2 dulu, habis itu 2 nyusul kalau penyakitnya berat. Enggak. Kita langsung kasih 4-4-nya dalam dosis rendah. Kemudian kita tingkatkan. Ya. Masuk ke masalah kedua. Masalah kedua, karena dokter dan rumah sakitnya dibayar paket, obat Anda dosisnya nggak akan naik. Karena kalau naik, rumah sakitnya rugi karena pembayarannya paket. Kebayang nggak? Kan bayarnya dia paket nih. Paket A, saya dibayar 100.000 umpamanya. Mau saya resepkan Anda 10 obat, 20 obat, 30 obat, saya dibayar 100.000. Padahal panduan mengobati gagal jantung, dosisnya itu harus dinaikin. Sistem paket ini kan nggak masuk akal jadinya. Dan gagal jantung yang ringan, sedang, berat, metode pengobatannya sama. Dosis obat dinaikin sampai ke maksimal. Jadi bayangkan saya klaimnya gagal jantung ringan. Terus saya mau memperpanjang hidup pasien. Saya yang rugi. Menurut Anda, saya mau naikin dosis obat Anda. Orang saya yang rugi kalau saya naikin. Ini bodohnya sistem pembayaran paket dalam konteks pengobatan gagal jantung. Karena obatnya harus dinaikin dosisnya per waktu. Dalam 3-6 bulan itu harus naik ke dosis maksimal supaya hidup pasien panjang. Justru dinaikin ke dosis maksimal waktu kondisinya ringan, badannya itu masih kuat. Klaim yang ringan malah lebih kecil. Kan bodoh. Ya, ini mau memperpanjang hidup pasien atau cuma mau klaim kesehatannya pasien ke asuransi atau ke jaminan kesehatan. Karena kalau tujuannya mau naikin umur pasien, pembayaran paket nggak masuk akal. Contoh nih, Captopril dari 15 tablet per bulan, dosis awal, kita harus coba naikin sampai 120 tablet per bulan. Dari 15 ke 120. Spironolactone dari 15 tablet per bulan, kita naikin jadi 60 tablet per bulan ke targetnya. Bisoprolol 7,5 tablet per bulan, kita naikin sampai 60 tablet per bulan. Carvedilol 30 tablet per bulan, kita naikin sampai 240 tablet per bulan. Entresto dari 60 tablet per bulan, kita naikin sampai 120 tablet per bulan. Itu siapa yang bayar kalau sistem pembayarannya paket? Akibatnya di Indonesia, penanganan gagal jantung sebagian besar dosis obatnya nggak bakal naik. Secara ekonomi bunuh diri. Secara etik ya tidak memperpanjang hidup pasien, tidak melaksanakan tugas sebagai dokter untuk memberikan pengobatan yang memperpanjang hidup pasien. Ya bicara etik kan jadinya terbentuk sama ekonomi kalau sistem pembayarannya paket. Memang sengaja dibentukkan, karena kalau enggak kan biayanya tidak terbendung. Jadi makin sukses pengobatannya, makin tekor rumah sakitnya. Yang penting pengobatannya gagal. Siapa yang bayarin kalau gagal? Katanya subsidi silang, pasien umum juga nggak ada. Mati dong. Gitu kira-kira realitanya kalau dosisnya dinaikkan ke dosis di mana pasien hidup lebih lama. Masalah nomor 3, efek samping yang tidak dicegah. Jadi pengobatan gagal jantung dengan dosis maksimal yang seperti nomor 2 kalau dikerjakan dengan benar bukan berarti tanpa efek samping. Efek samping itu ada, cuma kita nggak bisa cegah. Biaya pencegahannya itu mahal, jadi mending nggak dicegah. Contohnya, Captopril sama Spironolactone bisa meningkatkan potasium dan kalium di darah. Mencegahnya gimana? Mencegahnya dengan patiromer atau sodium zirconium silikat. Harganya sekitar 10 juta per bulan. Ya nggak mungkin dicegah kalau biayanya segitu. Kemudian kerusakan jantung karena digoxin sebenarnya bisa cegah dengan pemantauan konsentrasi digoxin yang sekitar 1-2 bulan 1,4 juta.
Kerusakan ginjal karena furosemid dan spironolakton bisa dicegah atau dikurangi dengan mengganti furosemid dengan torsemid, mengganti spironolakton dengan finerenone. Itu kerusakan ginjalnya bisa berkurang. Jadi bisa dicegah, bisa, tapi kita nggak cegah, mahal. Tapi jangan bilang nggak bisa dicegah, mahal. Bisa, kalau punya uang bisa dicegah. Nah, apa bahayanya kalau kita mengedukasi masyarakat bahwa ini nggak bisa dicegah? Yang punya uang juga mati konyol karena kita menyebarkan hoax bahwa efek samping obat dari ini nggak bisa dicegah. Bisa, kalau kamu punya uang bisa dicegah. Nah, karena harga nyawa pasien yang tidak seragam ini, kemungkinan akan sangat rendah kita bisa mencegah efek samping dari pengobatan gagal jantung. Nah, nggak bisa dicegah, tapi minimal bisa dipantau lah. Maksudnya kan gini, efek obat itu mungkin kita nggak bisa cegah dengan cara-cara yang tadi, dengan obat ya, seperti patiomer, dengan pemantauan konsentrasi digoxin, dengan mengganti dengan penggunaan torsemid dan finerenone. Minimal kita pantau nggak sih gitu. Minimal kita bilang, oh ini ada risiko buat efek samping, jadinya kita stop dulu obatnya. Kita juga nggak lakukan itu. Nyawa pasien tetap belum semahal itu juga gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ya efek samping juga tidak dipantau. Jadi beda ya. Mencegah efek samping, itu efek sampingnya berpotensi terjadi, kita cegah biar nggak terjadi. Memantau, kita lihat, oh mau terjadi efek samping, kita stop obatnya, jadi efek sampingnya nggak terjadi. Efek samping obat, jadi obat gagal jantung itu kan berinteraksi sama tubuh pasien. Nah, interaksi ini sebenarnya bisa kita pantau dengan pemeriksaan laboratorium, sehingga efek samping yang tadi tidak bisa kita cegah itu tidak terjadi. Jadi kita pantau lebih awal, kita pantau elektrolit dan garam di darah, kita pantau fungsi ginjal, kita pantau kadar testosteron karena efek spironolakton, kita pantau zat besi karena efek gagal jantung itu sendiri mengurangi zat besi di darah. Kita pantau juga EKG rutin kalau terjadi keracunan digoxin. Nah, minimal kan kayak gini sebenarnya gitu di mindset pasien. Ya memang kalau mencegah efek samping mahal, dok pantau lah, siapa tahu cek lah, siapa tahu efek samping itu mau terjadi bisa dokter stop obatnya. Enggak juga gitu, masalahnya kita nggak pantau efek sampingnya. Kenapa? Karena pembiayaannya nggak mencakup ini. Pemeriksaan kadar elektrolit dan garam di darah itu sekitar 300.000. Fungsi ginjal sendiri 150. Testosteron sekitar 500. Kadar zat besi 500. EKG sendiri 100-an mungkin kan termasuk biasa baca. Jadi berapa itu? Ya mungkin 1 juta per 6 bulan. Tetap nggak masuk budget. Orang klaimnya 8.000 per kepala, 20.000 per kunjungan. Gimana caranya saya mantau ini? Polispesialis loh klaimnya 300. Mantau kayak gini? Nggak mungkin. Jadi ya masalahnya juga pemantauan tidak dikerjakan. Obat gagal jantung dan komplikasi gagal jantung itu berinteraksi bukan kayak asam dan garam yang menyatu dan saling menetralkan. Ya sederhananya bukan kayak obat nyamuk sama nyamuk. Bukan saya kasih obat nyamuk, nyamuknya mati sekian. Enggak ada kayak gitu. Beberapa obat ini, ya seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, bisa justru memperparah gagal jantung kalau kita nggak pantau. Lagi furosemid umpamanya, bisa bikin pasiennya kencing terus kurang cairan, jantungnya payah. Kencing terus, garamnya habis, pasiennya payah. Caranya pantau gimana? Periksa kadar garamnya. Atau kaptopril, sama. Kaptopril sama gagal jantung, sama-sama memperberat bengkak-bengkak di badan atau disebut angioedem. Jadi sama-sama memperberat komplikasi gagal jantung itu. Jadi kita nggak bisa berpandangan bahwa pasien itu nggak bisa melihat bahwa, oh, aku udah dapat obat yang benar, jadi aku aman. Enggak, gagal jantung tidak seperti itu. Tujuan kita mau memperpanjang hidup pasien, jadi pemeriksaannya banyak supaya apa yang kita berikan justru tidak memperpendek hidup pasien. Tapi ya lagi balik ke realita, budget dan klaim jaminan kesehatannya kadang-kadang membenturkan kepentingan ekonomi pemberi layanan dan keselamatan pasien. Balik ke taktik yang nomor 2,
kita kasih obat, kita tunggu mati. Nomor 5, penggunaan ACE inhibitor, paling populer captopril. Jadi, penggunaan captopril ini benar apa salah? Benar, captopril memperpanjang hidup penderita gagal jantung. Terus masalahnya di mana? Apa sih artinya kalau saya meresepkan seseorang gagal jantung captopril? Artinya sederhana. Artinya, kamu nggak bakal dapat obat yang lebih bagus. Nah, obat yang lebih bagus dari captopril ini namanya sacubitril. Sacubitril ini meningkatkan harapan hidup setelah 5 tahun. Masalahnya, obat sacubitril ini tidak bisa dikombinasi dengan captopril. Efek sampingnya bisa berbahaya, yaitu bengkak-bengkak seluruh badan. Nah, mungkin Anda akan bilang kan, dok, kan memang kan sistem asuransinya gini, saya terima aja dulu captopril. Nanti kalau saya udah dosis maksimal captopril dan muncul efek samping, kan pasti dokternya ganti dengan obat yang lebih bagus itu, sacubitril itu. Enggak. Ketika saya bilang, kamu nggak akan dapat obat lebih bagus, saya sudah memikirkan argumen ini. Ketika kamu dosis maksimal captopril dan kamu kena efek samping yang berat, yaitu bengkak-bengkak seluruh badan, kamu nggak bakal bisa dikasih sacubitril, karena sacubitril nggak boleh diberikan pada orang yang bengkak-bengkak seluruh badan. Jadi pemberian captopril ini udah vonis, kamu nggak akan dapat obat lebih bagus dari ini. Ya, kedengarannya memang sederhana, cuma sacubitril ini sangat penting untuk pengobatan gagal jantung karena persentase dia menaikkan harapan hidup itu lumayan tinggi. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.